Kang Deddy Mulyadi komentari situasi politik nasional terkini. Menurut Kang Deddy Mulyadi, politik itu dinamis, selalu berubah saban waktu tanpa ada rambu-rambu terlebih dahulu. Menurut Kang Deddy Mulyadi, itu hal lumrah, apalagi di antaranya terdapat wajah politik yang tidak menampilkan keadaan sesungguhnya. Menurut Kang Deddy Mulyadi, sepanjang kepentingannya sama, maka partai bisa bekerja sama. Namun jika kepentingan sudah tidak sama, maka orang bisa berbalik arah dan saling mengkritisi. Politisi yang menghadirkan rasa dan perasaan, menurut Kang Deddy Mulyadi sulit ditemukan. Dalam relasi politik, menurut Kang Deddy Mulyadi, instrumen utamanya adalah kepentingan. Mending kalau kepentingan rakyat, terkadang banyak kepentingan elit atau para pejabat. Kang Deddy Mulyadi membaca apa yang terjadi dalam 2 atau 3 terakhir ini. Di antaranya hengkangnya Partai Kebangkitan Bangsa dari koalisi yang telah dibangun dengan Partai Gerindra setahun lamanya. Dalam beberapa pekan terakhir, PKB memang seolah tak sabar menunggu kepastian soal jatah cawapres dari partainya untuk mendampingi Prabowo Subianto. PKB mematok opsi final bahwa cawapres harus Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa. Banyak elit Gerindra yang mengamini, bahkan muncul istilah golden ticket, bahwa soal cawapres Prabowo itu hak PKB atau Cak Imin. Namun rupanya PKB tidak tenang alias tidak mendapat kepastian, apalagi belakangan muncul pendukung baru, yaitu Partai Golkar dan PAN yang merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Akhirnya dalam sekejap muncul berita soal Cak Imin yang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan. Tentu saja berita ini tidak mengganggu konstelasi Prabowo Subianto atau KKIR yang berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Namun di Koalisi Perubahan terjadi gejolak yang cukup keras. Di antaranya berangnya Demokrat yang tiket cawapresnya dicuri dari tangan AHY. Demokrat merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Surya Paloh. Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya Anies telah meminta AHY sebagai cawapres, lalu tiba-tiba berubah tanpa suatu permusyawaratan terlebih dahulu. Dengan marah dan berang, Demokrat akhirnya hengkang dari Koalisi Perubahan setelah Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat secara intensif. Demokrat juga mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak amanah, tidak jujur, dan telah berkhianat. Menurut SBY, Anies Baswedan, Surya Paloh tidak mencerminkan sifat-sifat Rasulullah. Oleh sebab itu Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan. Dalam dunia akademis, Anies Baswedan adalah pribadi intelek yang berakhlak mulia. Itu kesan yang kita dapatkan. Namun dalam arena politik, Anies dicap sebagai capres yang tidak jujur dan amanah oleh Demokrat. Juga sekaligus Anies dicap bahwa ia sama saja menjadi petugas partai karena ternyata ia tidak merdeka dan seluruh keputusan-keputusan politiknya ditentukan oleh Surya Paloh. Inilah situasi terkini di tingkat nasional yang diulas oleh Kang Deddy Mulyadi. Dalam politiknya, menurut Kang Deddy Mulyadi, segalanya bisa terjadi dalam sekejap mata. Namun Kang Deddy Mulyadi menekankan bahwa yang terpenting bagaimana politisi itu memiliki keberpihakan kepada rakyat, sehingga saban waktu, saban hari, kerja-kerja politiknya adalah kerja yang membela tentang kepentingan rakyat. Dan menurut Kang Deddy Mulyadi, seharusnya para individu, orang-orang, politisi, anggota dewan adalah orang-orang yang harus selalu memperjuangkan kepentingan rakyat ketimbang kasak-kusuk di tingkat elit dan nasional, memperbincangkan kepentingan-kepentingan dan isu-isu yang belum tentu bermanfaat bagi rakyat. Rame nih di media sosial, ya kan? Cak Imin akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Gus Muhaimin Iskandar akan berpasangan dengan Anies Baswedan, gitu loh. Ini rame. Ya, kemudian bagaimana nih kita melihat ini semua? Nah, urusan politik itu dinamis. Karena dinamis, dalam setiap waktu berubah-ubah, namanya juga politik.
Kemudian yang politik itu kan dasar pijakannya secara umum ya, kecuali saya selalu hati dasar pijakannya. Secara umum itu ya kepentingan. Selama kepentingannya sama, ya bareng. Kalau kepentingannya beda, ya pisah. Nah, kalau yang diusung tema-tema itu menurut saya yang sering digembar-gemborkan di mana-mana itu kan jargon kampanye. Karena jargon kampanye, maka dipilihlah tema-tema yang bisa menarik publik. Nah, isi dari jargon itu apa benar sama dengan yang dijargonkan? Sama dengan yang jadi tema kampanye? Ya belum tentu juga, namanya juga hidup. Ya kan? Kita kan ngalamin tuh zaman reformasi dulu kan, zaman reformasi. Kemudian ketika zaman reformasi, orang-orang yang dianggap anti reformasi adalah orang-orang yang ikut Pak Harto zaman itu. Kemudian orang yang ikut Pak Hartonya kemana coba? Ikut ke partai-partai yang reformasi. Jadi dia reformis. Padahal hanya pindah warna, pindah bendera, pindah partai, ya kan? Nah, makanya manusia itu jangan dilihat dari simbolisasinya, warna bajunya, warna partainya, ya kan? Lihat aja dari perilaku individunya, sehingga politik itu sangat ditentukan oleh perilaku individu, gitu loh. Ada yang orang tiap hari berteriak, wah saya adalah partai nasionalis misalnya kan gitu. Tetapi perilakunya gimana? Sama tetangga nggak akur, gotong royong nggak pernah mau, ya kan? Hidup di lingkungannya ego, disuruh iuran ngaronda aja nggak bayar, ya kan? Bayar beras jimpitan enggak, ya kan? Ada pohon ditebangin, ada gunung ditugarin, dikerukin. Nah, itu kan jargon. Jargon itu bisa jadi berhala itu sebenarnya kalau kita tidak hati-hati memahaminya. Gitu loh. Ada partai yang ngakunya partai agama, tiap hari orangnya sama orangnya. Kalau beda paham, dikafirin, bertengkar tiap waktu, galak luar biasa. Wah, kan? Ya kan tergantung individunya. Ada partai yang dia dianggap tidak beragama, dia tidak dianggap nasionalis. Tiap hari rajin sholatnya, ke tetangganya baik, bebersih dalam setiap waktu, ya kan? Jadi ya, adalah bisa jadi orang partai agama dia sangat nasionalis, orang partai nasionalis dia sangat religi. Semuanya tergantung pribadinya. Nah, kalau sekarang Caimin sudah mau bareng sama Anies Baswedan, ya itu hak setiap orang untuk berpasangan dengan siapapun. Hak setiap partai untuk menentukan koalisi mana yang dianggap paling strategik dalam gerakan politik Pilpres 2024. Jadi ya kita rileks saja melihat itu semua. Itu adalah dinamika demokrasi yang harus dihormati. Setiap orang berhak menentukan pasangan hidupnya, termasuk pasangan politiknya, ya kan? Kita nggak boleh syirik, jelek-jelekin pasangan orang, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, gitu kan? Hati kita deg-degan, panas, nggak boleh, karena itu hak setiap orang. Mau pilih pasangannya sama siapa, hak setiap orang. Pasangan capres boleh dengan siapa saja, pasangan cawapres boleh sama siapa saja, pasangan istri juga boleh sama siapa saja. Yang penting tidak melanggar undang-undang, bukan istri orang.